Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMKN 1 Panji yang diwakili oleh Bu Fitri selaku Wakil Menteri. Yang saya hormati Ibu dan Bapak calon guru penggerak, ada 3 orang yang saya dampingi Bapak Ibu. Ada Bu Lia, Bu Puput, dan Pak Senuri. Perkenalkan, saya Pak Sugiono selaku pendamping atau pengajar praktek dari guru penggerak, calon guru penggerak dari yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan Bapak Ibu. Kesehatan yang nikmat yang luar biasa yang kadang-kadang tidak kita sadari. Betapa banyak orang yang sekarang sakit di rumah sakit ingin beraktivitas seperti kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita syukuri sekali lagi nikmat yang luar biasa berupa kesehatan ini dengan memanjatkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini dalam kesempatan ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini tujuan saya terutama ke SMKN 1 Panji adalah dalam rangka FGD atau fokus group discussion ya, tentang visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sebagai calon guru penggerak nanti menyelesaikan sebanyak 10 modul Bapak Ibu. Modul 1 sebanyak 4 modul, modul 2 ada 3 modul, modul 3 ada 3 modul, jadi total 10 modul Bapak Ibu. Dan pada sampai hari ini calon guru penggerak yang ada di SMK Panji ini sudah hampir menyelesaikan 7 modul. Endingnya Jumat ini Bapak Ibu. Jumat ini harus sudah lepas tes modul kedua. Sehingga tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Tinggal 3 modul lagi. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat. Kita berakhir di Desember mungkin Bapak Ibu. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk berikutnya saya serahkan ke pihak sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bu Fitri untuk menyampaikan arahan-arahannya dalam rangka FGD visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Dari saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sugiono sebagai pendamping pengajar praktek dari calon guru penggerak, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Situbondo, dan juga Bapak Ibu undangan, seluruh Bapak Ibu guru hebat ini Pak Sugiono dari SMK Negeri 1 Panji Situbondo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga pada kesempatan hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah ini sangat luar biasa nih Bapak Ibu, untuk ajang kita memperluas wawasan, menambah keilmuan dalam rangka juga ikut mengawal pendidikan yang ada di Indonesia. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta pengikut-pengikutnya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Sugiono, Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu Kepala Sekolah mendapat undangan Bapak untuk hadir dalam rapat koordinasi pelaksanaan ekspos SMKPK di Surabaya, sehingga pada hari ini khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sugiono, pendamping pengajar praktek saya Pak Zainuri dan Bu Puput. Yang saya hormati Ibu Wakakur Bu Fitri Nur Aziza selaku Wakakur menggantikan Ibu hari ini yang dinas luar. Saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu, Bu Indah, Bu Titi, Bu Idayu, Bu Istiani, Bu Nurdin, Pak Suhri, Pak Rifki, Bu Ani, dan teman anak-anak
Bapaknya Bu Ria yang hari ini mendokumentasikan kegiatan ini. Saya senang sekali Bu. Hari ini itu teman-teman bisa hadir di sini. Yang kedua, mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya pakai baju kaki? Memang rencananya Bu, kami memang kegiatan saya itu hari Senin. Tetapi memang disampaikan oleh PP saya bahwa 3 kegiatan itu yang semula hari Senin, Rabu, kemudian Jumat dijadikan hari ini. Rencananya tadi saya dari rumah mau pakai kaki Bu. Dan saya mikir nanti banyak bapak ibu guru menyambut siswa, banyak anak-anak, kok seragamnya salah gitu. Saya kadang-kadang kalau saya pakai seragam apa yang berbeda dengan bapak ibu guru, yang jawab banyak. SDM kok pakai seragam berbeda ini? Apa saja yang salah gitu. Itu jadi saya tak pakai baju membawa, berarti di sini meskipun pagi gitu. Gitu. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu pada FGD diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan guru penggerak, memberikan tanggung jawab untuk menjadi narsum, membangun komunitas praktis di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru, kemudian kita membicarakan tentang kemajuan siswa, kelas kita, program sekolah kita, apa yang terjadi, apa yang sebaiknya, solusi apa yang kita cari. Nah ini perlu kita Bapak Ibu sering-sering kita ketemu papasan saja. Bu Ria besok di pondok pesantren, iya kita ditambahi sholawatan Bu Ria. Oke nanti saya sampaikan. Nah begitu Bu Ria, ada anak saya kemarin saya ketemu Bu Idayu. Bu Idayu ada anak saya Bu Idayu. Seperti ini solusinya bagaimana? Kita mencari solusi, bukan karena tidak solusi Bapak Ibu. Memang kita harus intens ketemu, kemudian membicarakan solusi-solusi program-program yang ada di sekolah kita. Nah Bapak Ibu, sudah saya tadi tayangkan visi saya, kemudian prakarsa perubahannya, akan apa yang sudah dan akan saya lakukan dari langkah-langkah Bagja. Menurut Bapak Ibu, apakah visi guru penggerak yang sudah saya terangkan tadi sudah berpihak kepada murid Bapak Ibu? Saya dibantu menambahkan ide, kemudian apa yang harus saya tambahkan begitu, sehingga bisa saya ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu guru bisa terinspirasi nih, yang Bapak Ibu guru yang muda-muda, kita lakukan bersama-sama visi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya tanyakan yang visinya Ibu, kalau dilihat dari judulnya berat memang ini. Makanya di sini apa ya, menuntun kekuatan kodrat murid sebagai insan merdeka dalam menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak sekolah. Jadi kan apakah ada pengaruhnya pada murid ketika itu melaksanakan visinya tersebut gitu? Ulang Pak. Pengaruh pada murid ketika ibu menjalankan visinya tersebut. Misalnya itu kodrat, misalkan contoh ya, kodrat anak kan beda-beda kan ya. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang minder. Nah misalkan ketika ibu menemukan anak yang minder gitu, itu bagaimana itu solusinya? Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Zindri. Kita kenal memang pembelajaran berdiferensial. Dulu waktu modul 1.2 ini, saya tidak kenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ya. Nah, dari saya belajar berdiferensiasi, kemudian pada visi ini saya baru, oh ini cara melakukan di kelas saya. Nah, di dalam kelas itu sebenarnya kita guru itu tahu betul. Kadang melihat seperti ini kita tahu, apalagi di observasi, ditanya, ada kuesioner, diagnostik, kita tahu anak kita yang benar-benar mindernya itu teramat sangat. Nah, pernah Pak Zinuri, ini contoh. Jadi anak itu saya suruh minta presentasi. Yang dipegang itu buku, kemudian ditutupi.
celananya itu ditutupi dari depan. Setelah selesai presentasi, saya tanya, nah kenapa ditutupi yang bagian depan? Ternyata pipis Pak Zainuri. Pada saat itu saya langsung, setelah pulang sekolah, saya ajak diskusi ke perpustakaan. Apa yang latar belakang dia tidak pede, gak bisa ngomong, karena memang sama bapak orang tuanya sering dibentak. Jadi mau ngomong di depan, memang seolah-olah dia nggak mau di depan itu, tapi namanya guru kan merayu, ayo temennya sudah, giliran kamu. Ternyata dia punya seperti itu. Nah, dia juga oke, saya coaching ini, karena belajar coaching sudah. Saya baru tahu kalau visi ini ternyata prakteknya itu di 2.2, mulai coaching, masuk di dalam kelasnya. 2.3 coachingnya, 2.2 pembelajaran berdiferensial. Jadi itu saya tahu, oh ini maksudnya. Jadi pada saat itu saya tanya anaknya, solusinya gimana deh? Gitu. Akhirnya menjelaskan, oh kamu pernah ikut kegiatan seperti kurikuler ekstra? Nggak pernah. Akhirnya saya minta ikut ekstra, ikut pada saat itu lebih ke ikut ini Pak, itu apa itu? Punya Pak Zainuri kayaknya, anaknya Pak Zainuri itu. Iya. Saya ikut itu, anaknya itu kelas 2-nya Pak. Masya Allah PD-nya luar biasa. Jadi sekarang pengalaman itu, anaknya sudah kuliah di UNAS. Jadi kalau di UNAS itu ada pementasan Pak. Itu saya diundang, Bu lihat Bu paling depan pokoknya. Itu ada, oh ini pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kita harus melakukan pendekatan Pak Zainuri. Kalau kita menemukan dalam kelas itu murid kita butuh apa, kita hadir di situ. Kalau dalam pembelajarannya pasti kita tahu ada murid yang senang membaca, ada murid yang senang melihat, ada murid yang jalan aja muter ya. Kalau kita sebagai guru kadang ada murid jalan, kamu kok rame sih, duduk gitu ya. Kita biasanya saya ini, ketika saya belajar, oh gitu, lele sini, begitu kan? Sedangkan kan jalan, nggak bisa ubah itu. Saya punya sekarang murid 10, akuntansi 3, jalan, nggak bisa duduk tuh nggak bisa jalan terus. Akhirnya saya, oke, sekarang kamu bikin TikToknya mengenai ini materi dan perubahannya. Oh TikToknya juga gini Bu, materi adalah jadi Pak. Tapi suruh tulis, kerjakan soal ini. Oh seminggu gak jadi Pak. Jadi oh ini pembelajaran. Saya belajar Pak, kemudian saya terapkan ke anak-anak. Oh iya. Kita juga tidak bisa menyalahkan anak ini karena sudah dari lahir terciptanya seperti ini mungkin. Kemudian lingkungan keluarganya yang buat dia kinestetik jalan terus. Ada anak yang memang kreatif, membaca, melihat video. Dari melihat video dia langsung bisa mengulas balik. Nah, ada anak yang senangnya nulis, kalau nggak nulis itu kurang afdol katanya. Tulisannya rapi, dikasih bunga-bunga begitu. Jadi saya serahkan ke PP saya, Bapak Sugiono sebagai moderator. Silakan Bapak. Baik Bu ya, terima kasih. Diskusinya hidup sekali Bapak. Saya keliling-keliling baru di SMK 1 pagi ini betul hidup orang SMK 1. Iya, betul saya jalan ke ini sekolah ketiga yang saya kunjungi sebagai fungsi saya sebagai pengajar praktek mendampingi Bapak Ibu TGP, dan biasanya tidak ada pertanyaan. Tapi di sini sampai detail gitu. Kayaknya memang pantas jadi semua. Iya, jadi saya harapkan bisa lebih banyak lagi, luar biasa. Dan tidak hanya banyak, tapi pertanyaan itu kualitasnya itu pertanyaan berbobot semua yang dari sini. Makanya saya apresiasi luar biasa. Dan karena topiknya sama, sebenarnya saya sudah mencatat tadi pertanyaannya dari Pak Zainuri, Bu Isti, Bu Ani, dan Pak Rifki, dan juga penguatan dari Bu Fitri, masukan-masukan. Apa bisa posisi? Bapak Ibu saya tetap ya, mohon maaf